Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibil wali guru sekumpul. Al-Fatihah. Ya dan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad بكامل الشريعة وخالص الدين وحلاجيد رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور مواهب اللدن ذروف اللطائف الشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد أعلى الصراط المستقيم وآل الله على مزاج الصلوات والتسليم أما بعد. Saya minta Fatihah satu lagi untuk guru kita yang mulia Husli. Saya banyak cerita tentang beliau. Semoga kita juga dapat barokahnya. Al-Fatihah. Yang saya muliakan, akhina fillah, Ustadz Abdul Hamid berserta jajaran pengurus majelis yang sangat agung ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita bisa hadir di majelis yang agung, majelis menyebut nama para wali-wali Allah, menyebut nama para kekasih Allah yang dalam kitab Manaqib Aulia Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan idz bi dzikrihim tuftahul abwabus samawatil aliyah. Ketika nama-nama wali itu disebut, maka langit akan terbuka, maka permintaan kita di majelis itu insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi bersyukur kepada Allah ditakdirkan bisa hadir di majelis yang sangat agung ini. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh akhina fillah, saudara saya Ustadz Hamid ini disuruh untuk hadir untuk memuliakan, hormat, mencari barokah majelisnya aulia Allah guru sekumpul. Betapa senang hati saya, tapi saya tidak ngomong sama beliaunya bahwa sebenarnya pada malam itu saya ditelepon, saya sakit pada waktu itu. Saya sakit. Tadi dikatakan saya baru dari Kalimantan, tidak, tapi saudara-saudara saya di Jember banyak yang ke sana. Saudara-saudara saya di Kalimantan juga banyak di sana. Saya di-share acara-acara di sana, tergugah hati saya, tergugah mencari keberkahan seorang wali yaitu guru sekumpul. Jadi pada malam sebelum berangkat ini sakit saya masih sebenarnya tidak boleh berangkat sama keluarga, sama istri, cek loro gak usah ngoyo mas, tapi yo nopo golek barokah. Akhirnya pada malam hari saya Fatihah kepada guru sekumpul 100 kali. Sekitar jam 2 orang sakit itu gak iso turu, yang jenis orang sakit nih, jadi gemiring orang ini, digianu gak enak dan orang sakit namanya orang sakit. Saya paksakan sekitar jam 1 tidak bisa tidur, saya keluar, saya duduk di depan rumah, saya Fatihan 100 kali pada guru sekumpul.
Jenengan percaya atau tidak, wallahi dari ujung rambut saya sampai ujung kaki itu kayak ada geringan yang berjalan. Sing ngarep enggak ngantuk. Kopi. Kalau di pondok kopi. Wallahi ada kayak kesetrum sampai ujung kaki enteng. Jadi badan saya yang sakit dibuat gini ndak enak. Perut terasa sebah, kaku terasa asam aurate kayak lemen sing kolesterol sing wis numpuk. Berkah Fatihah kepada yang mulia Guru Sekumpul, malam itu subuh enteng badan saya. Bismillah, saya harus berangkat hari ini menuju Kediri untuk bersama-sama membari panjenengan hormat. Alhamdulillah saya baru berangkat, isak tempat saya sudah sampai di rumah, kemudian menuju majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Insya Allah majelis ini sangat barokah. Panjenengan yang hadir ini insya Allah diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah saya bersyukur, jenengan tak ajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ajak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang qasidah sholawat ini juga menggugah hati saya, sakit saya terasa sehat lagi. Saya dikabari saudara-saudara saya yang di Kalimantan itu, orang itu datang di majelisnya Guru Sekumpul itu dari berbagai penjuru, dari darat, udara, yang pesawat, bahkan nyuwun sewu, orang-orang yang desa itu naik perahu getek. Jadi rombongan perahu berjumlah mencari keberkahan majelis hallnya Abah Guru Sekumpul. Jadi 5 Rajab di sana itu ribuan lautan manusia mencari keberkahan. Dikatakan dalam manaqib itu wali Allah itu dibandingkan sebuah lautan. Jadi berapapun diminum, lautan itu tidak akan habis. Jadi yang hadir pada malam hari ini berapapun orangnya, insya Allah akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat nggih. Nanti setelah baca sholawat diusapno seperti yang saya ceritakan itu. Saya dikirimi saudara saya di Kalimantan itu loh. Di sini tempatnya, rumah saya dibuat, masjidnya dibuat transit, disiuh tamu-tamu dipersilahkan makan. Saya aneh-aneh, nanti kalau saya sampai di majelisnya Ustadz Abdullah Kediri mau tak ceritakan. Abdul Hamid, ayo kapan awake dhewe iki kudu sitok-sitok apa siji loro perwakilan. Bismillah, ada yang berangkat ke sana untuk mewakili dari Kediri mendatangi hallnya Guru Sekumpul pada 5 Rajab. Beliau wafat pada tanggal 5 Rajab. Syukur-syukur kita sampai berapa rombongan dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai di sana itu subhanallah, makan, minum, istilah orang Kediri, sado boleh. Mangan disuruh minum, monggo tamu itu buat rebutan disuruh kinarak, monggo semuanya dimuliakan karena itu kebiasaan Guru Sekumpul memuliakan tamu. Jadi kalau sudah sampai turun di bandara atau terminal atau pelabuhan di Kalimantan, ditanya acara Guru Sekumpul, semuanya sudah luar biasa, nggak usah mikir makan dan lain sebagainya. Monggo setelah bersolawat nanti sing loro-loro nggih, sing loro moto muga-muga ilang. Diusap mripate ngoten maksud iki. Sing loro untu mengke bar selawat muga-muga ilang. Dicekel pipine ben ilang. Lorone aja untune ilang. Sing loro ati, aduh, ana sing loro ati ndak? Nah, nangke sing loro ati bar maca salat dicekel dodone. Obat hati, iya, sing loro-loro ini. Barangkali ada lagi putus cinta. Nah, nanti mau sholawat insya Allah dapat gantinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya ketika di share teman saya, saudara saya, misanan saya di Kalimantan
iki lho wong numpak perahu ada rombongan sholawat Gus Abu, sholawat yang sering kita dengarkan yaitu sholawat ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya duduk sebentar, semuanya khusyuk, Anda mendapatkan barokah. Yang sakit mungkin ada yang keluarganya yang di rumah yang jauh atau saudaranya yang sangat jauh, dibayangkan ibarat jenengan minta tombol sama Allah lantaran Rasulullah, lantaran guru sekumpul, semoga keluarganya jenengan yang sakit di mana-mana ataupun jenengan sendiri pegang yang sakit, insya Allah akan mendapatkan obat berkah daripada waliullah guru sekumpul bersama. Berkati guru sekumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Ya Rasulullah. Ya Rabbi
الجزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام Saya lanjutkan. Saya kenal majelis ini, majelisnya Ustadz Abdul Hamid ini sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi ada satu majelis di dekat rumah saya, tidak diundang. Ketika ada suara lantunan sholawat ini tidak bisa ditahan hati saya, ada panggilan datanglah di majelis itu, datanglah di majelis itu. Saya tidak kenal, wallahi sama Ustadz Abdul Hamid tidak ada yang kenal di majelis itu. Tapi datang, ayo datang. Itu majelis yang bagus. Majelisnya Rasulullah, datanglah. Masih ingat Ustadz G? Saya tahu-tahu tidak ada yang kenal, datang saja di dekat beliau. Karena itu panggilan hati yang tidak bisa dibendung. Saya harus datang. Ini panggilan itu majelisnya Nabi Muhammad SAW. Saya datang, duduk di dekat siapa saya dulu lupa. Tahu-tahu saya dikasih mic, saya juga suka sholawat. Jadi saya juga les sholawatan. Jelek-jelek gini suaranya juga bagus nih, jazz. Ya, jadi majelis ini insya Allah majelis yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi saya datang ke sini karena Allah. Dulu ceritanya saya kenal majelis ini juga karena Allah, tidak karena siapa. Ternyata ketemu beliau sama dengan saya satu bendera, sama-sama alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Yaitu di bawah naungan Al-Maghfurlah Mbah Mana Abdul Karim. Saya bacakan manakib guru kita yang kita hauli pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif Billah bin Abdul Ghani bin Manaf bin Muhammad Samman bin Sa'ad bin Abdullah bin Al-Allamah Mufti Kiai Khalid bin Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari Al-Idrus bin Abdullah Lok Gobang, ini daerah sana, bin Abu Bakar bin Sultan Muhammad Abdul Rasid Mindanao bin Syed Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salabiyah bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf bin Muhammad Maulana Dawilah bin Ali Maulana Ad-Dark bin Alawi Al-Ghayyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Al-Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad Maulana Sama'ah bin Alwi Abi Sadah bin Abaidillah bin Ahmad Ahmad Al-Muhajir bin Imam Al-Isa Ar-Rum bin Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Imam Ali Ar-Uraidi bin Ali Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Sayyid Al-Husain Al-Hasan Al-Husain Al-Imamul Mu'minin Ali Karamallahu Wajhah binti Sayyidati Fatimah Az-Zahra Rasul binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nasab kita Fatihai. Al-Fatihah. Guru Sekumpur dilahirkan pada malam Rabu tanggal 25 Muharram, tahun Masehinya pada 11 Februari 1942. Nama kecil beliau adalah Usyairi. Sejak kecil beliau termasuk dari salah satu anak yang sudah mempunyai keistimewaan. Al-Mahfud terjaga, tidak sama dengan anak-anak kecil yang lain.
seperti halnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah punya keistimewaan. Kenapa? Anak bayi waktu Ramadan sudah, kalau siang hari sudah puasa. Bahkan orang-orang pada waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masih bayi, untuk mencari waktu maghrib yang pasti itu nunggu bayi ini. Ini bayi ajaib. Bayi ini ketika sudah mau minum air susu ibunya berarti sudah waktu maghrib. Sejak kecil sudah luar biasa. Begitu juga guru sekumpul sejak bayi, sejak kecil sudah mempunyai keistimewaan, bahkan sampai besar beliau tidak pernah ngipi basah. Ngipi-ngipi yang seperti anak-anak muda seperti saya dan di depan-depan saya ini, jomblo-jomblo ini, biasanya sering ngipi, tahu-tahu bangun tidur, sarungnya ada anunya itu, ngipi sopo ketemu itu. Lah sebabnya apa? Sebelum mimpi, sebelum tidur membayangkan wajahnya dan lain sebagainya. Guru kita sekumpul dijaga oleh Allah tidak pernah seperti itu sejak kecil. Kemudian Al-Arif Billah Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil berada di samping kedua orang tuanya dan neneknya yang bernama Salbiyah. Beliau dididik dengan penuh kasih sayang dan disiplin dalam pendidikan sehingga masa kanak-kanak beliau mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid, akhlak yang mulia oleh ayah dan nenek beliau. Beliau akhlaknya mulia, sederhana, namun mereka selalu memperhatikan, turut membantu, meringankan gurunya, guru ngajinya dan lain sebagainya. Sejak usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. 7 tahun ngaji ini wis ngewes. Bahkan umur 9 tahun beliau sak tafsirnya, tafsir Jalalain sudah hafal. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak kecil pada umumnya. Kemudian masa pendidikan, beliau tingkat ibtidaiyah, kalau istilah kita MI. Beliau punya guru-guru khusus, yaitu guru Abdul Mu'ad, guru Sulaiman, guru Zain, guru Abdul Hamid, guru Husain, guru Haji Mahali, guru Rifai, guru Sulaiman. Kemudian di tingkat sanawiyah, berguru pada guru-guru Al-Alimah Fadil Asy-Sya'rani. Kemudian di tingkat aliyah, di tingkat terusnya ada guru khusus tajwid. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, guru khususnya adalah Al-Arif Billah Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil yang terkenal juga wali Allah. Jadi beliau itu dididik secara ilmu kewalian, yang didik wali yaitu Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Jadi kalau secara logika, kalau wali mendidik wali jadinya wali pas. Atau ada orang tukang batu handal mencetak kulinya menjadi ahli tukang yang handal, pas napa pas? Pas. Tapi ada tukang handal mau mencetak penjahit yang handal, tidak mungkin bisa. Begitu juga guru kita yang kita hauli Sohibul Haul, guru sekumpul ini sejak kecil sudah punya keistimewaan, bahannya bahan yang sangat istimewa, kemudian dirawat oleh orang istimewa, yaitu Yai Syarwani Abdan yang makamnya ada di Bangil. Beliau terkenal aulia illah, termasuk jajarannya Hamid Pasuruan dan lain sebagainya, yang mentarbiyah guru kita untuk menuju thariqah, menuju al-arif billah, menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berguru kepada Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sanad-sanad ilmunya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga berguru pada usia yang masih kecil, sekitar usia 10 tahun, sudah mendapatkan khususiyah dan anugerah, yaitu berupa mukasyafah, bisa melihat sesuatu yang di luar dinding, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi beliau sering ketika berjalan itu diriwayatkan tumbuh-tumbuhan itu menyalami, memberikan salam kepada beliau. Ini kalau kita lihat ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tumbuhan itu kalau Rasulullah lewat menutupi, diikuti oleh mendung, beliau tidak pernah kepanasan. Begitu juga cucunya, cicitnya, kemudian dan seterusnya, termasuk guru kita yang kita Sohibul Haul, beliau sejak kecil 10 tahun sudah mempunyai mukasyafah,
bisa membaca hati orang, bisa bukan menerawang, istilahnya apa ya? Ngomong tapi sudah ada petunjuk bahwa kebenaran itu adalah yang ditunjukkan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun beliau sudah mempunyai kewalian seperti itu. Kemudian guru kita tidak pernah tertanam ketika beliau muncul kealimannya, keistimewaannya pada usia 14 tahun. Beliau sudah mempunyai keluar biasaan, tapi tidak pernah tertanam rasa sombong. Beliau tidak pernah sombong, sangat tawadu. Bahkan ketika disebut kemuliaannya, beliau sangat takut. Jangan-jangan ini bukan karomah. Ini jangan-jangan istidrat untuk menguji saya. Menguji kesabaran saya. Jangan-jangan ini dilulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keistimewaan kan, wah. Kon jowani-wani karo aku. Jowani-wani karo anakku. Anakku cinta ditolak. Dukun bertindak. Wah. Enggak, ini beliau mempunyai keistimewaan seperti semakin tawadu, dan tawadu. 14 tahun sudah punya keistimewaan sangat luar biasa. Kemudian di antara karomahnya beliau kenal dengan Nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu termasuk jenderalnya para nabi yang beliau sekarang masih hidup. Kalau panjenengan sering istiqomah membaca Fatihah kepada beliau, insya Allah kita akan juga disambungkan beliau untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Tidak bertemu di dunia, insya Allah bisa bertemu di akhirat. Diceritakan pada suatu saat guru sekumpul mengadakan acara, mengundang para ulama-ulama, para habaib. Ada pengemis. Assalamualaikum. Tidak ada orang ngereken pengemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yai jaluk banyu. Guru sekumpul memanggil arek dalam. Seperti tadi saya minta minum kepada teman saya nih, akhina fillah. Ambilkan air minum. Ambilkan air minum orang itu. Airnya diajukan kepada orang yang seperti pengemis itu, diminum cuma sedikit. Kemudian dikembalikan, diaturkan kepada orang tersebut dan kembali kepada panggilan guru sekumpul. Guru sekumpul memerintahkan santrinya itu, orang pemuda itu, minum. Ya namanya manusiawi ya. Baru diminum orang, cuma diminum sedikit. Siapa yang mau minum ini? Siapa yang mau minum ini? Semua tidak ada yang mau minum. Minum semuanya. Santrinya tadi, anak dalamnya itu disuruh minum semua sama guru sekumpul. Karena takdim ngikuti dawuhnya guru, diminum semuanya. Kaya rotok kali kan gila nih. Diminum sampai habis. Adakah tahu siapa yang baru saja datang ke sini itu tadi? Iku tukang tukang pemulung, ikut tukang ngemis dan lain sebagainya. Yang datang tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. Betapa terkejutnya orang-orang, para kiai, para habaib pada orang tersebut. Langsung gelasnya diisi air lagi, dibuat rebutan minuman orang sebanyak itu. Saya muncul husnudon. Jadi padahal tamunya itu kiai-kiai, habib. Tapi kok tidak ada keistimewaan yang tahu. Seperti halnya yang dikenal oleh guru kita, guru sekumpul. Jadi
Di medsos hari ini ternyata banyak Habib yang palsu, Habib itu banyak. Artinya kita kembali kepada asas NU, asas Al-Quran, kita itu umat wasaton, tengah-tengah saja. Siapapun kalau enggak baik, entah kiai, entah Habib, kalau memerintahkan enggak baik, enggak usah dinut. Dulu saya itu sering takut kalau ada Habib minta ini didungak elek, takut seperti itu. Sekarang dengan beberapa beredarnya tersebut, ternyata seperti itu. Wali dengan Habib beda. Kalau wali sudah masyhur seperti guru sekumpul, ya Hamid Pasuruan dan lain sebagainya, ngomong itu adalah disuruh. Ada yang nyuruh, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Habib itu tidak tahu. Kiai tidak tahu karena derajatnya belum sampai kepada derajat kewalian seperti halnya guru kita, guru sekumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi la ya'riful wali illal wali. Sing ngerti wali iki ya wali. Makanya kalau jenengan cuma kiai-kiai ecek-ecek, kiai masjid, kiai langgar kok ngongkon maksiat. Jangan diikuti. Tidak mungkin Allah memerintahkan kemaksiatan. Ada orang, kiai ku santri ini akeh, kok ngombe-ngombe. Jangan diikuti. Itu cik turunin baik. Ibaratkan seperti ini. Jenengan makan, anak jenengan ikut kenyang enggak? Saya makan. Anak saya ikut kenyang enggak? Begitu juga. Kalau dia cuma mengandalkan, bapakku itu alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Sidogiri, bapakku Habib, bapakku. Emang bapakmu kalau makan, kamu ikut kenyang enggak? Enggak kenyang. Artinya apa? Kalau kamu ngaku orang alim, alimmu sendiri kayak apa? Enggak usah mengandalkan bapakmu. Mbahku iki lah, seperti itu. Jadi tunjukkan kamu orang baik, jangan mengandalkan kebaikan guru-gurunya. Seperti guru kita, guru sekumpul ini wali-wali gurunya, tapi dia tidak pernah menunjukkan. Tapi beliau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Beliau mencari ilmu dengan sungguh-sungguh sampai umur 14 tahun sudah karomahnya luar biasa. Sudah dikenal oleh para wali dan termasuk khususnya diketahui dan diwalikan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian di antara karomah beliau, majelisnya beliau itu diceritakan pada waktu akan mengadakan haulnya Al-Irsyad Al-Banjari, datuknya mbah-mbahnya, itu musim hujan. Hujan deras. Karena istilah orang Jawa itu Desember, gede-gede nih sumber. Januari hujan sehari-hari. Ya Allah, saya tadi berangkat, semoga majelis guru sekumpul nanti kalau pas majelis gak usah hujan. Terang, orang-orang bisa betul-betul khusyuk mendengarkan dan mendapatkan barokah guru sekumpul. Kemudian orang-orang khawatir bagaimana nanti majelisnya. Ternyata jalan yang akan dilalui guru sekumpul sampai majelis itu hujan tapi kering. Sampai acara selesai itu majelis dan jalan beliau sampai berangkat sampai pulang kering. Setelah majelis selesai hujan lagi. Jadi menandakan kewaliannya beliau itu diberi, kalau dalam YouTube itu ada Gus Dur dawuh, guru sekumpul itu iso nyetir banyu. Banyu kon ngalor-ngalor, kon ngidul, kon ngetan-ngetan, kon ngulon. Karena apa? Ya kembali ada yang nyuruh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara karomahnya beliau, banyak orang yang diberikan keistimewaan kesembuhan sakit, termasuk yang ngomong, ceritakan tadi. Saya tadi malam itu sebenarnya ditelepon lagi sama Ustadz Abdullah. Besok berangkat betul nggih, besok berangkat nggih. Insya Allah, cuma insya Allah. Padahal saya ngempet loh, sing iki. Itu tak ceritakan pada malam hari, saya juga nggak bisa tidur nggak enak, terus mulai sirah ini. Saya keluar baca Fatihah pada sahibul majlis 100 kali. Monggo nanti malam pulang dari sini jam 1 malam pergi ke kebun baca itu ya.
Jangan di kebun. Pokoknya baca itu di rumah tidak apa-apa, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ini diceritakan secara majelis pada waktu beliau itu sering ada majelis, setelah majelis sholawatan seperti ini, roan resik-resik, setelah itu ngobrol-ngobrol, ngene kino enak maam rambutan ya. Padahal pada waktu itu tidak musim rambutan. Diceritakan beliau tangannya ke belakang seperti ini, ngambil rambutan, masih segar, langsung dimakan bareng-bareng. Ini persis ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau ada tamu, ketika pengen apel, beliau ngambil apel masih segar dimakan. Termasuk tanda-tanda kewalian, termasuk guru kita Syahibul Hol, guru sekumpul, juga keistimewaan kewaliannya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya julukannya Al-Kutub, wali kutub. Di wali kutub itu wali yang menjadi pimpinannya wali. Seperti itu. Kemudian diceritakan ada orang yang kemasukan dom apa? Telusupen nek kecocok. Iki dolanan dom kelelekan niku lho. Napa jeneng? Bahasa Inggrisnya nguntal nggih. Jadi gak sengaja nguntal dolanan ngelebunan dom. Dibawa ke rumah sakit, ini harus diambil dibedah. Keluarganya sowan kepada guru sekumpul, kasih air minum. Mau dioperasi tidak ada, mana? Dicari tidak ada. Allah berkah wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan pada waktu itu di Kalimantan kemarau panjang. Susah orang-orang itu. Kemudian orang-orang sowan kepada guru sekumpul, minta tolong didoakan kepada Allah agar segera diberi hujan. Guru sekumpul keluar rumah, mendekati pohon pisang, berdoa di situ, mohon kepada Allah, tidak lama kemudian turun hujan. Saya berpikir kenapa kok mendekati daun pisang? Ternyata saya teringat guru-guru saya, itu adalah wasilah. Jadi wasilah untuk menarik air. Jadi kalau kita wasilah kepada Allah, kenapa lewat manusia, lewat wali, Kanjeng Nabi, itu ada setrumnya. Ibarat listrik itu gak iso moro-moro, sampeyan itu ibarat nyen sewu. Lampu ini moro-moro hidup gak bisa, pasti perlu bantuan ini, bantuan itu, ada setrum. Begitu juga seperti guru-guru kita yang ada di depan ini bisa ngaji, alim-alim baca ini, nggak mungkin sulapan. Pasti dulu ada yang ngajari abata saja dan seterusnya wasilah. Itu adalah wasilah. Jadi guru sekumpul memberikan gambaran wasilah. Mendekati pohon pisang yang penuh dengan air. Pohon pisang kan banyak airnya. Tawasul kepada Allah agar bisa menarik hujan dari langit untuk turun ke bumi yang diminta manusia. Ini pentingnya wasilah. Jadi panjenengan mau doa, wasilah pada Kanjeng Nabi, guru, orang tua, mbah-mbahnya, baru Kanjeng Nabi. Loh Ustadz gak langsung Kanjeng Nabi, ya ora apa-apa, tapi ya itu moro-moro sampean mau minta listrik langsung ke PLN. Kira-kira disorai ora? Ada jalurnya, ini dan lain sebagainya, agar bisa mati lamun sebagainya. Itu adalah karomah guru sekumpul. Kemudian diantaranya lagi ada orang yang bayi nyungsang. Jadi yang mau keluar itu biasanya itu kepalanya ya. Ini diceritakan ini mau keluar kakinya dulu. Harus dioperasi. Keluarganya ada sowan kepada guru sekumpul minta tidak lama langsung lahir dan normal seperti itu. Berkat guru sekumpul. Kemudian diceritakan lagi ada orang yang sakit liver, kemudian orang yang hamil tidak punya anak bertahun-tahun, kemudian orang yang sakit usus, kemudian banyak orang-orang yang sakit berkat doa karomah daripada doa guru sekumpul yang divonis tidak lama
tapi dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit karomah-karomah kalau diceritakan sampai malam tidak akan habis kalau kita ceritakan. Apalagi kita kalau di YouTube buka syair-syair beliau tidak akan bosan. Terutama itu saya tadi datang di sini langsung mendengar dari atas itu langsung khobbiri. Itu syair yang diciptakan oleh beliau artinya apa? Khobbiri, khobbiri. Hai angin sepoi-sepoi malam. Sampaikan kerinduanku ini. Sampaikan isi hatiku ini kepada manusia yang kucerindu. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Raudhah di Madinah. Sampaikan hai angin, khobbiri, habarkan kerinduanku, syauk. Kerinduanku ini sudah tidak berpandang. Tidak bisa kupendam untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cerita-cerita ketika beliau jamaah itu hadir, ada yang tertidur. Itu melihat sinar yang tidak bisa silau di dekat guru sekumpul. Tidak bisa saking terangnya disohehkan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga walaupun kita malam hari ini kita yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita, guru sekumpul hadir di tengah-tengah kita, insya Allah akan bersama-sama mengamini doa-doa kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karomah, jadi kita niati kita cinta kepada para wali Allah, sekaligus kita tuh menjadikan guru sekumpul guru kita. Kalau dalam kitab Manaqib diceritakan, wa kana radhiyallahu yaqul wa huwa min babi tahaddusin bin ni'mah liqauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ma marra muslimun ala babi madrasati illa khaffafallahu anhu azab yaumul qiyamah wa ukhbiru anna sayahsihu fi qabri famadha ilaih. Diceritakan dalam Manaqib itu orang-orang yang cinta wali itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan-jalan, di tengah kuburan itu ada orang yang disiksa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berhenti. Dereknya beberapa santri, kenapa Syekh berhenti? Saya mengenali Sohibul Makom. Orang yang di Makom ini pernah hadir di madrasah saya. Pernah ikut majelis maulid. Pernah hadir di majelisnya guru sekumpul walau cuma tahun ini. Karena tahun depan sudah tidak ada. Pernah hadir sekali di majelisnya wali Allah. Dia saya akui santrinya. Saya doakan dia diampuni. Seketika itu siksa diselesaikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah hadir satu kali di majelisnya wali, karena cinta kepada para wali Allah, bisa meringankan, bisa mengampunkan dosa-dosanya. Dia tidak disiksa di dalam kubur, bahkan diakui rombongan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu hidup itu menjadi wali kutub, Syekh guru sekumpul pada waktu hidupnya menjadi wali kutub. Nah kita pada malam hari ini ajlis, hadir di majelis beliau, kita niati, kita nawa itu menjadi muridnya waliullah guru sekumpul. Setuju nggih? Kita niati, kita golek barokahnya, semoga kita diakui. Walaupun kita jauh dari Kalimantan tidak bisa ke sana, tapi hati kita rindu kepada beliau, kita Fatihah kepada beliau agar kita diakui untuk menjadi rombongannya, agar beliau ketika belajar guru sekumpul besok sowan Rasulullah, kita diajak bisa ke sana, bisa menghadap Rasulullah dan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah majelis yang agung ini kita tidak tahu besok kita masih hidup apa tidak. Tahun depan kita bisa, insya Allah tahun depan ada haul lagi nggih, istiqomah. Kita niati setiap bulan Rajab kita haul guru kita, guru sekumpul untuk menyambung sanad, untuk menyandut sanad-sanad keguruan kita. Karena beliau walinya wali kutub, menunjung wali kutub atasnya sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hadir seperti ini, subhanallah, satu kali saja. Semoga tahun depan kita masih punya umur panjang.
kalaupun kita tidak punya umur panjang, saya sendiri tidak tahu nanti setelah ini saya langsung pulang ke Jember, besok masih hidup atau itu tidak tahu. Saya berharap majelis ini menjadi majelis saksi, saya cinta kepada Bari Allah, cinta kepada guru sekumpul. Kalau aku nanti akhirat bisa bertemu dengan beliau dan disambung kepada datuk-datuk beliau sampai Nabi Muhammad SAW. Ini dalam manakib seperti itu. Jadi hadir satu kali saja, beliau tahu. Jadi jenengan jangan ragu, jenengan dari rumah ke sini nyun sewu, ada yang duduk di bawah, ada yang di sana, ada di pinggir, ada yang ngantuk, ada yang guru sekumpul tahu. Kalau nggak percaya jenengan dia, logika saja. Grup ya. Grup Sholawat Nurul Jadid, ini Masjid Nurul Jadid. Anggotanya 1000 orang. Ini adminnya tahu loh, ini yang tahu komen, ini nggak pernah komen. Tahu. Gambarannya seperti ini. Begitu juga guru kita diakui menjadi muridnya, beliau kelak di absen. Oh, ini orang ini pernah datang di Masjid Nurul Jadid dalam rangka haul saya. Ya Allah, andai kata orang ini di akhirat nanti banyak dosa, ampuni ya Allah. Andai kata orang ini kau akan memasukkan neraka sebab dia memuliakan majelis malam hari ini, ampuni ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat pada malam hari ini di majelis ini, di masjid yang mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Absen kita pada malam hari ini tertata, dibaca oleh guru sekumpul, dilaporkan kepada gurunya, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselesaikan hutangnya. Ojo utang man. Kok banter banget amin. Oke sing diutang. Waduh. Gawe opo kok utangnya akeh ini. Semoga oleh Allah dan diberi rezeki yang banyak bisa menyauri utang, ojo utang meneh. Ndek bar nyaur utang kae ndang nyano koperasi kono neh, engko nggih nyaur kono neh. Koperasi iki bank titil iki, bank titil iki, bank titil. Semoga rezekinya lancar barokah, sehat. Dawuhnya para ulama, dawuhnya Mbah Maimun Zubair, rezeki yang paling rendah itu duit. Rezeki yang paling rendah itu duit. Padahal di angen-angen kita itu yo isuk no wis dijaluk. Ya Allah, muga-muga engko mulih nggawa duit akeh. Oh dia toh, amin toh. Sing budal yang pasar isuk bar subuh utuk-utuk engko muga-muga batine duite akeh. Padahal iku rezeki sing paling rendah iku duit. Rezeki yang notabene tingkatan paling rendah itu duit. Rezeki yang paling mahal adalah sihah wal afiyah, awake sehat. Nek gak percaya jenengan iku lara. Duit piro wae entek. Nggih napa nggih? Saestu jenengan nyuwun sewu, nyuwun sewu, napa? Socone mrepate beleken gak iso ngene iku piro, berapapun uang akan dibayar. Tapi kita itu apa ya? Rata-rata termasuk saya sendiri sing diangen-angen tangi turu iki mikir ya Allah muga-muga iku oleh duit, ngono duit. Jadi yang kalau diberi sehat itu gak rumangsa itu nikmat. Lek wong lek duit dikei wong utawa batine akeh iku baru rezeki. Padahal itu rezeki yang paling rendah itu uang. Rezeki yang paling mahal adalah sihah wal afiyah, sehat jasmani dan rohani. Muga-muga berkat majelis ini sehat wal afiyah, jasmani rohani, dikabulkan hajatnya, anak-anak soleh solihah semuanya. Monggo kita mendengarkan ceritanya guru kita sekumul sejak kecil. Beliau itu dididik terus disenter sama orang tuanya, nusewu, tidak dibiarkan berkelana. Artinya gak cul-culan anak itu. Jadi terus didampingi orang tuanya, mbahnya, di pondok no dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang anak kita itu termasuk anak saya sendiri. Kadang-kadang ketika dia main cul itu malah di rumah malah enak. Padahal itu dikhawatirkan kalau dia bertemu dengan yang baik tidak apa-apa, kalau tidak naudzubillah min dzalik. Anak-anak kita berkat guru sekumul jadi anak soleh solihah. Ya Allah Subhanahu wa taala diberi panjang umur,
kita bisa bertemu tahun depan haul guru sekumpul lagi. Kalaupun kita tidak bisa bertemu haul yang tahun depan, semoga umur kita diambil oleh Allah membawa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.